saya mau langsung ke Mas Dhani. Mas Dhani, apakah ini bentuk dari keselarasan fokus pemerintah antara kesehatan dan juga pemulihan ekonomi? Karena baik, kita ke Mas Trubus, nampaknya Mas Dhani masih dicoba terus ya. Mas Trubus, apa solusi yang bisa Anda berikan kepada pemerintah yang terhimpit melihat kondisi positif COVID-19 yang meningkat, tetapi juga demand masyarakat yang ingin berlibur cukup tinggi? Iya, menurut saya kan kita sudah punya pengalaman sebelumnya mengenai libur itu, bahwa pemerintah kan ini melakukan kolaborasi dengan masyarakat. Ya, karena itu menurut saya yang ke depan ini harusnya itu pemerintah melakukan kolaborasi dalam arti melibatkan masyarakat. Disitulah PSM peran serta masyarakat ikut. Tetapi kan ini karena kebijakannya top down dari atas ke bawah, masyarakat tidak tahu, minim edukasi. Jadi yang terjadi adalah masyarakat jadi tidak saja bingung, tetapi juga masyarakat jadi panik. Jadi ini menurut saya memang solusinya adalah pemerintah harus melakukan kerjasama melibatkan publik secara luas gitu, sehingga kebijakannya ini bisa diterapkan. Tetapi kalau kebijakan parsial seperti ini memang sulit. Yang kedua, pemerintah pusat harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan pemerintah daerah secara tegas, dan aturannya juga harus tegas, semuanya harus jelas gitu loh. Jadi ini kan semuanya serba mendadak, serba terburu-buru ya, tanpa perencanaan yang baik, sehingga daerah juga mendapatkan informasi yang minim gitu loh. Jadi menurut saya ini memang harus ada kerjasama yang baik antara pusat dan daerah, sehingga pengalaman-pengalaman yang masa lalu mengenai bahwa penyebaran COVID yang begitu tinggi di hari libur itu bisa ditangani bersama gitu. Tetapi tidak kemudian ujuk-ujuk mengeluarkan kebijakan yang tes antigen seperti ini yang kemudian ujungnya berbayar kan gitu. Jadi ini yang menurut saya masyarakat serba merasa tidak pasti gitu. Dadakan ya. Baik. Pak Trubus, saya mau ke Mas Dhani. Mas Dhani masih bersama kami? Ya, masih Mbak. Mas Dhani, apakah ini bentuk dari keselarasan prioritas pemerintah, pemulihan ekonomi dan juga kesehatan? Rasanya ini ditangkap oleh masyarakat lebih kepada tidak konsisten dari kebijakan pemerintah. Contohnya Mas Dhani, pemerintah mendorong untuk hilangnya airport tax sehingga harga tiket murah, animo masyarakat menjadi tinggi, tetapi di sisi lain harus ada kewajiban PCR ataupun rapid antigen yang justru mengeluarkan kos dari masyarakat cukup tinggi lagi. Ya, jadi yang disampaikan oleh Mas Trubus itu betul ya. Betul, dalam analisa kebijakan publik memang harus demikian. Harus ada screening awal, analisa SWOT, segala macam. Ada juga mitigasi risiko, lalu baru kemudian membuat keputusan strategis dan tatanan operasional di lapangan. Itu dalam framework analisa kebijakan publik 100% itu betul sekali. Nah, namun dalam masa pandemi ini ada namanya breakthrough. Breakthrough itu terobosan yang extraordinary, yang tidak biasa. Nah, sehingga itu dilakukan langkah-langkah ketika memang waktu itu harga tiket untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan juga transportasi lintas udara, sehingga beberapa komponen tarif bisa disesuaikan, termasuk adalah pajak, yang ada penyesuaian pajak, sehingga itu efektif. Namun demikian di lapangan ternyata timbul kluster-kluster baru. Lah, ingat loh, beberapa minggu terakhir itu disebabkan oleh kluster baru yang di luar yang ada, di luar kluster-kluster perkantoran, kluster transportasi publik, kluster keramaian, ya, termasuk juga kluster-kluster yang kemarin libur panjang dan pilkada, itu ada kluster baru. Tapi juga ada kluster keluarga. Kluster keluarga yang terjadi karena banyaknya orang yang keluar, masuk ke dalam rumah, famili, berkerumun juga di dalam rumah, dan itu memberikan risiko terjadinya kluster baru. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat, adanya kluster keluarga. Nah, ini sehingga kita menghimbau untuk tetap di rumah. Nah, yang selanjutnya juga kita harus melihat dalam kerangka kebijakan publik terhadap permasalahan weekend akhir tahun ya, long weekend atau cuti akhir tahun ini. Memang betul, kita juga menyadari masyarakat juga sudah jenuh, yang bekerja di rumah, yang belajar di rumah juga sudah jenuh, ingin berpergian. Tapi kita juga punya kewajiban untuk melakukan edukasi publik, di mana yang namanya liburan tidak harus pergi keluar kota, ikut naik pesawat terbang dan seterusnya. Banyak spot-spot hiburan lain yang lebih adaptif terhadap masa pandemi ini. Nah, itu juga perlu sosialisasi. Mengenai juga koordinasi dengan daerah, pusat dengan daerah. Selama ini koordinasi itu berjalan intensif, baik. Namun dengan eskalasi yang meningkat ini, ya sekali lagi tadi dia katakan awal tadi,
inilah perlu kelincahan semua pihak. Ketika pusat membuat keputusan, maka daerah juga mensikapi juga dengan melakukan langkah percepatan dan langkah taktis di lapangan. Bukan salah siapa-siapa sih. Nah, ini adalah penyesuaian. Nah, kalau tarif kemarin semalam baru ditetapkan. Nah, kita lihat dalam perkembangan 1 hari ini agar semua stakeholder menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan tatanan sehingga bisa match nih dengan kebutuhan di pusat. Sekali lagi, ini adalah penyesuaian saja. Dalam waktu 1, 2, 3 hari ke depan, insya Allah kami yakin akan ada perbaikan-perbaikan di lapangan. Mohon pengertian dari seluruh masyarakat. Baik, nanti kita lihat perkembangannya sama-sama, Mas Dhani. Terima kasih atas waktunya, Pak Trubus juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi.